akan belajar tentang program linear. Ini itu pengembangan dari pelajaran sebelumnya yang tentang sistem persamaan linear. Jadi pelajaran sebelumnya itu jangan dilupain ya, karena nyambung ke materi ini. Program linear yang akan kita pelajarin pertama adalah cara menggambar. Jadi di sini kita langsung saya ke contoh ya. Gambarlah 2x plus y kurang sama dengan 4. Ini pertidaksamaan kan? Masih ingat ya sebelumnya, ini pertidaksamaan linear. Nah, cara menggambar pertidaksamaan ini, pertama buat sumbu koordinat. Sumbu koordinat itu sumbu yang ada x sama y gitu kan. Buat sumbu koordinat, kemudian tentukan titik potong terhadap sumbu x, dia di mana, dan terhadap sumbu y, dia di mana. Cara menentukan titik potongnya itu, kalian buat tabel seperti ini. Ini x sama y-nya. Kalau x-nya 0, jadi ini kita ganti-gantian. Kalau x-nya 0, maka y-nya berapa? Jadi membacanya ke bawah gini ya. X-nya 0, berarti masukinnya ke sini, ke yang tadi kita disuruh gambar itu. Berarti 2 kali 0 kan 0 pastilah ya. Berarti y-nya sama dengan 4. Ini anggap aja kayak sama dengan. Berarti kalau x-nya 0, y-nya 4. Sekarang gantian, y-nya yang 0. Kalau y-nya 0, berarti kan ini 2x plus 0 sama dengan 4. Berarti 2x sama dengan 4. Berarti x-nya adalah 4/2 kan. Ini saya tulis, tapi saya harap kalian paham. Berarti x-nya sama dengan 2. Dapatlah titiknya. Cara membaca titik itu kan x, y ya. 0,4 sama 2,0. 2,0 berarti x-nya 2 kan nih. Berarti 2,0 di sini. 0,4 berarti y-nya yang 4 kan. Berarti di sini. Kemudian karena dia lebih kecil sama dengan, kita garisin. Garisnya itu nggak putus-putus. Kalau di sininya nggak ada sama dengan, baru garisnya putus-putus. Tapi biasanya sih selalu ada sama dengannya. Maka garisnya lurus gini ya. Nah, kemudian untuk menentukan daerah arsirannya, apakah ke sini atau ke sini, kita pakai uji titik. Paling gampang, kalian mau uji titik pakai titik 1,100 atau min 5,100 boleh gitu kan. Tapi paling gampang uji titik 0,0. 0,0 kan di sini ya, di pangkal sini kan. Kita masukin 0,0 itu ke pertidaksamaannya ini kan. Berarti 2x plus y kurang sama dengan 4, kita masukin 0,0. Karena tadi kita menguji titiknya 0,0. Biar gampang. Bebas boleh sih, tapi lebih gampang 0,0. Berarti x-nya 0, y-nya juga 0. 2 kali 0 tambah 0 kurang sama dengan 4. 2 dikali 0 pasti 0, tambah 0 kurang sama dengan 4. 0 berarti kan. 0 kurang sama dengan 4, benar atau salah? 0 itu kurang dari 4. Benar kan? Kalau benar, maka yang 0,0 itu yang diarsir. Karena dia benar. 0,0 di sini kan? Maka ini yang kena arsir. Seperti itu. Jadi inilah gambarnya. Ini langkah benernya. Atau ada cara cepatnya. Cara cepat ini sampai sini sama, pasti gambar sumbu koordinat. Nah, untuk menentukan titik potongnya, cara cepatnya itu tinggal kalian tutup aja. Misalnya kita mau menentukan x-nya berapa. Kalau kita mau menentukan x-nya berapa, maka yang kita tutup harus y-nya. Kalau y-nya ditutup, berarti kan yang kelihatan 2x sama dengan 4 kan. 2x sama dengan 4, berarti x-nya 4/2, maka x-nya 2. Sekarang gantian, kalau kita mau menentukan y-nya, x-nya yang ditutup. Berarti langsung aja kan, y sama dengan 4. Dapatlah ini 4. Garisin, kalau lebih kecil, dia diarsirnya ke bawah. Ini namanya bawah nih. Kalau dia lebih kecil, ini cara cepat kan, diarsir ke bawah. Tapi cara cepat ini pasti punya kelemahan, yaitu dia hanya berlaku untuk tipe soal yang positif, artinya x-nya positif, y-nya positif, maka lebih kecilnya itu diarsir ke bawah. Itu cara cepatnya ya. Atau langkah benarnya seperti ini, pakai uji titik untuk menentukan arsirannya. Bisa dipahamin? Seperti itu ya. Tadi kan cara menggambar. Nah, sekarang cara menentukan sistem pertidaksamaannya. Jadi gambarnya udah ada, kita suruh menentukan sistem pertidaksamaan dari gambarnya. Kita lihat gambar ini garisnya ada 2 kan. Kita fokus melihat pasangan garisnya ya. Garis 1 ini saya misalkan yang ini, yang 3 sama 1 ini.
Jadi ini cara cepat. Garis 1, 3 ini kan di sumbu Y ya. Berarti 3-nya ini jadi X. Jadi 3X tambah ini 1Y berarti kan. 3X tambah Y, 1Y ini nggak perlu ditulis ya. Jadi 3X tambah Y. Karena diarsir ke bawah, maka dia lebih kecil. Karena garisnya nggak putus-putus, maka lebih kecil sama dengan 3 kali 1, yaitu 3. Itu cara cepatnya. Garis 2 saya misalkan yang ini. Karena dia di sini 2-nya ini sebagai Y, jadi kayak X, jadi kayak kebalikannya ya. Berarti ini 2X plus 2Y, kebetulan angkanya sama. 2X plus 2Y, sama ini juga diarsirnya ke bawah sini kan. Maka lebih kecil sama dengan 2 kali 2 yaitu 4. Atau bisa kita kecilin kan ini, sama-sama kita bagi 2. Jadinya di sini X plus Y kurang sama dengan 2, seperti ini. Nah, kalau dia arsirannya cuma sampai sini, nggak diterusin ke sini-sini, berarti dia X-nya lebih besar sama dengan 0, Y-nya juga lebih besar sama dengan 0, karena di daerah sini. Jadi tambahin ini aja, seperti itu. Tadi cara menentukan sistem pertidaksamaan dari gambar. Paham ya, ininya dibolak-balik. Yang Y jadi X, yang X jadi Y-nya gitu kan. Kemudian ini menentukan nilai maksimum dan minimum. Jadi misalnya ada contoh soal seperti ini. Tentukan nilai maksimum dan minimum dari fungsi objektif. Nah, ciri-ciri pertanyaan nilai maksimum minimum pasti dia punya fungsi objektifnya. Yaitu udah ditentuin dari soal 50X tambah 40Y. Pada daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan ada X plus 2Y kurang sama dengan 10. Kemudian ada 3X plus Y kurang sama dengan 15. Kemudian X-nya lebih besar sama dengan 0, Y-nya lebih besar sama dengan 0. Dengan X sama Y itu anggota bilangan real, artinya semua angka boleh masuk. Langkah pertama untuk menentukan nilai maksimum atau minimum, kita gambar dulu. Gambar itu berarti kan kalian sediain platformnya sumbu koordinat. Ada sumbu X, ada sumbu Y. Kita gambar. Siapa yang digambar? Ya si ini, sistem pertidaksamaannya gitu kan. Ada 2 garis ya. Kita gambar satu-satu. Kita mulai dari yang ini dulu. Ini saya cara cepat aja biar nggak terlalu makan tempat. Kita gambar yang ini. Kita tutup dulu X-nya. Berarti tinggal yang kelihatan 2Y sama dengan 10 ya kan. Berarti Y-nya sama dengan 10/2. Maka Y-nya adalah 5. Berarti di sini Y-nya 5 ya kan. Terus kita gantian, Y-nya yang kita tutup, maka X sama dengan 10. Langsung kelihatan kan? Berarti tadi yang Y-nya 5, pasangannya sama X sama dengan 10. Kita garisin. Karena lebih kecil, maka arsir ke bawah. Berarti ini kita tandain ya, garis ini itu adalah garis yang X plus 2Y kurang sama dengan 10. Biar jelas aja. Diarsir ke bawah ya, karena lebih kecil. Udah selesai gambar garis ini, sekarang kita gambar garis yang ini. Sama, saya cara cepat juga, kita tutup-tutup aja. Kalau X-nya yang ditutup itu artinya semua X-nya ya. Maka tinggal yang tersisa Y sama dengan 15. Berarti Y-nya 15 ini kan. Gantian, kalau Y-nya yang ditutup, maka yang terlihat adalah 3X sama dengan 15 kan. Berarti X-nya 15/3 atau X-nya adalah 5. Maka tadi yang Y-nya 15 pasangannya sama X 5. Garisin. Karena lebih kecil lagi maka diarsirnya ke bawah. X lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0 menunjukkan dia ada di daerah sini lah ya kan. Dia lebih besar sama dengan 0. Kalau di sini kan jadinya negatif gitu kan. Kita tentuin daerah himpunan penyelesaiannya atau disingkat DHP. DHP itu adalah daerah yang kena arsir semuanya gitu kan. Kalau ini kan nggak kena arsir yang bawah sini ya. Kalau ini nggak kena arsir yang ini. Maka yang kena arsir kedua garis ini adalah yang sini. Dibatasi sama ini. Berarti titik yang membatasi DHP itu ada 4. Yaitu 0,0 sama titik ini. Hati-hati membaca titik. Ini adalah 5,0. Sama titik ini adalah 0,5. Sama titik ini. Titik ini itu kan tadinya belum ketahuan kan. Tadinya belum ketahuan. Cara mencari titik ini
Titik ini itu adalah titik potong antara dua garis yang kita cari tadi. Berarti titik ini itu adalah titik potong antara X plus 2Y sama dengan 10. Kalau mau mencari titik potong, ini anggap aja kayak sama 3X plus Y sama dengan 15. Cara mencari titik potong ini adalah pakai eliminasi. Ingat, eliminasi di pelajaran sebelumnya, ini belum ada yang sama ya. Maka kita samakan dulu. Kalau kita mau mengeliminasi Y-nya, di sini saya mau mengeliminasi Y-nya, maka yang atas dikali 1, ini 1 kan depannya, yang bawah dikali 2, kayak kali silangnya gini lah ya. Nah, berarti dari ujung ke ujung dikali 1, jadi di sini X plus 2Y sama dengan 10. Ini dari ujung ke ujung dikali 2, maka 6X plus 2Y sama dengan 30. Sudah ada yang sama kan? Yaitu Y-nya, maka kita kurang. Berarti di sini X dikurang 6X itu adalah min 5X. 2Y dikurang 2Y habis. 10 dikurang 30 itu adalah min 20. Berarti X sama dengan min 20 per min 5. Berarti X-nya adalah 4. X-nya udah dapat 4, kita cari Y-nya. Pakai substitusi kan. Misalnya X-nya 4 tadi ya. Kita masukin ke sini. X plus 2Y sama dengan 10. Tadi X-nya 4, kita masukin. Berarti 4 tambah 2Y sama dengan 10. Berarti di sini 2Y sama dengan 10. 4-nya saya pindah ruasin ke sana jadi min 4. Berarti 2Y sama dengan 6. Maka Y-nya 6 per 2 itu adalah 3. Dapatlah titik ini X, Y-nya yaitu 4,3. Gitu cara mencari titik potong. Makanya diingetin lagi eliminasinya yang pelajaran sebelumnya gitu ya. Kemudian kita udah dapat dong titiknya udah lengkap 4 titik ini. Yang ditanyakan nilai maksimum sama minimum. Yang namanya nilai itu pasti hasilnya satu angka aja. Bisa 100, bisa min 80, bisa 90 gitu kan. Nggak ada nilai dalam bentuk titik. Pasti nilai itu adalah satu angka aja. Meskipun angkanya negatif mungkin. Nah, titik yang kita dapat di ujung-ujung DHP, karena DHP-nya sini maka titiknya ini ya. Bukan ini, kan DHP-nya di sini dibatasi sama garis ini, maka titiknya 4 ini. Yaitu titik pertama 0,0. Nih, titik pertama 0,0 itu kita masukin ke fungsi objektifnya. Tadi fungsi objektifnya di soal adalah 50x plus 40y. Nih, 50x plus 40y kita masukin 0,0. Maksudnya berarti x-nya 0, y-nya 0. 50 kali 0 tambah 40 kali 0, berapapun dikali 0 pasti 0, 0, sehingga 0. Kemudian tadi ada titik 5,0 kan. 5,0 masukin juga ke fungsi objektifnya. Berarti x-nya diganti 5, y-nya diganti 0. 50 kali 5 tambah 40 kali 0. 50 kali 5, 250 tambah 0, jadinya 250 ya. Kemudian titik selanjutnya ada 0,5 kan. 0,5 berarti x-nya 0, y-nya 5. 50 kali 0 tambah 40 kali 5 itu sama dengan 0 tambah 200, 200. Kemudian titik yang terakhir yang ada di ujung DHP itu adalah 4,3. Berarti x-nya 4, y-nya 3. 50 kali 4 tambah 40 kali 3. Hitung seperti biasa, dapatnya 320. Jadi nilai maksimum itu adalah nilai yang diperoleh dari fungsi objektif, nilai akhir, yaitu 320, dan nilai minimumnya adalah 0, seperti itu. Pembahasan selanjutnya adalah gimana caranya menyelesaikan masalah program linear. Untuk kasus ini nanti kalian akan ketemu banyak soal cerita. Jadi harus dibaca pelan-pelan dan dipahami. Di sini saya langsung ke contoh ya. Roti A membutuhkan 150 gram tepung dan 50 gram mentega. Sedangkan roti B membutuhkan 75 gram tepung dan 75 gram mentega. Bahan yang tersedia ada 9.000 gram tepung dan 6.000 gram mentega. Yang ditanya di sini diketahui juga keuntungan yang diperoleh dari hasil penjualan setiap roti A dan B adalah 400 dan 500 rupiah. Yang ditanya tentukan setiap jenis roti yang harus dibuat agar keuntungannya maksimum dan tentukan besar keuntungan maksimumnya. Kalau ada soal cerita masalah program linear ini, langkah pertama yang
harus kalian lakukan adalah membuat model matematikanya. Ya, cara membuat model matematikanya kalian nggak perlu membaca ulang, kalian fokus aja. Di sini kan ada dua jenis roti ya, ada roti A sama roti B. Berarti itu adalah variabel utamanya tentang roti, yaitu roti A, roti B. Berarti roti A sama roti B itu sebagai X sama Y-nya. Kemudian kalian fokus ke bahan-bahannya. Jadi gabungin tepung, tepung, tepung. Karena di sini yang diketahui jumlahnya adalah si tepung sama mentega. Berarti tepung 150, berarti di sini 150X karena dia punyanya si A kan, ditambah 75Y karena tepung ini punyanya si B, sama dengannya si yang tepung tadi 9000 kan. Berarti 150X tambah 75Y kurang sama dengan 1000. Kurang sama dengan 9000. Kenapa kurang sama dengan? Karena dia cuma punya 9000 tepung. Berarti nggak boleh lebih dari 9000 tepung kan yang dia pakai. Maka di sini kurang sama dengan 9000. Jadi harus kurang dari 9000, nggak boleh lebih dari 9000. Ini bisa kita kecilin ya. Sama-sama bisa kita bagi 75. Berarti di sini 2X tambah dibagi 75 jadi Y doang, kurang sama dengan 9000 dibagi 75 itu adalah 120. Itu yang tepung. Nah, sekarang yang mentega. Berarti fokus mentega, mentega, mentega. Berarti 50X tambah 75Y kurang sama dengan 6000. Bisa kita kecilin lagi. Kita bagi 25. Berarti di sini 2X tambah 3Y kurang sama dengan 240. Setelah kita membuat model matematika, kita menggambar. Yang digambar ya dua ini gitu kan. Sama platform gambar, bikin sumbu koordinat, sumbu X sama sumbu Y. Kita cara cepat aja, kita tutup-tutupin. Ini kalau X-nya ditutup berarti Y-nya 120. Nah, gantian kalau Y-nya yang ditutup berarti 2X sama dengan 120. Maka X-nya 120 per 2 itu adalah 60. Maka tadi yang Y-nya 120 pasangannya sama 60. Kita garisin. Karena lebih kecil, arsir ke sebelah sana. Kita tandain ya, ini adalah garis yang 2X plus Y kurang sama dengan 120. Sekarang yang bawahnya sama, kita tutup. Kalau X-nya ditutup, maka tinggal 3Y sama dengan 240. Berarti Y-nya 240 per 3, itu adalah 80. Gantian, kalau Y-nya yang ditutup, maka 2X sama dengan 240. Berarti X-nya 240 per 2 itu adalah 120. Ukuran ini tuh dikira-kira aja ya. Yang penting itu adalah garisnya kalian benar. Masangin garisnya ini benar. Berarti tadi yang Y-nya 80 pasangannya sama X 120. Kita tandain ya, ini adalah garis 2X plus 3Y kurang sama dengan 240. Sama, karena lebih kecil maka diarsirnya ke bawah juga. Karena ini kita ngomongin terigu sama mentega, nggak mungkin kan terigu sama menteganya min, pasti positif. Maka DHP-nya di sebelah sini yang kena arsir dua garis ini semuanya. Di sini kan nggak kena arsir yang ini kan, maka yang ini yang kena arsir dua-duanya. Berarti DHP-nya ini berarti titik DHP-nya itu adalah ini sama ini, ya kan? Kalau ini kan 0,0, kita bicara terigu sama mentega, nggak mungkin kita bikin kue membutuhkan terigunya 0, menteganya 0. Jadi ini diabaikan aja, kita fokus ke yang ada angkanya. Berarti kita cari titik potong ini dulu. Tadinya ini kan nggak ada kan? Sama, cari titik potongnya pakai eliminasi si dua garis ini, karena dia perpotongan dua garis tadi. Berarti 2X plus Y sama dengan 120, kita eliminasi sama 2X plus 3Y sama dengan 240. Udah ada yang sama kan, yaitu X-nya, maka bisa langsung kita kurang. Di sini Y dikurang 3Y itu adalah min 2Y, 120 dikurang 240 itu adalah min 120. Maka Y-nya adalah min 120 per min 2 itu adalah positif 60. Itu Y-nya. Cari X-nya sama, kita substitusi karena Y-nya udah dapat 60. Ini saya substitusiin ke yang ini. 2X plus Y sama dengan 120. Y-nya tadi udah dapat 60 ya. Berarti 2X plus 60 sama dengan 120. Berarti 2X sama dengan 120 dikurang 60. Ini saya pindah ruasin ya. Berarti 2X
sama dengan 60. Nah, berarti X-nya adalah 60 per 2 itu sama dengan 30. Jadi titik ini adalah X, Y 30,60. Jadi kita dapat ya. Di sini 0,0-nya dimasukin boleh, tapi sebenarnya nggak perlu ya, karena tadi terigu sama mentega kan nggak mungkin butuh terigunya 0, menteganya 0 gitu kan. Fungsi objektifnya, yang jadi fungsi objektif itu adalah yang ditanya. Di sini yang ditanya kan keuntungan atau keuntungan maksimum kan. Nah, di sini kan hasil penjualannya 400 sama 500. Si A itu 400, berarti di sini 400X, si B-nya itu 500, maka 500Y. Berarti fungsi objektifnya adalah si 400X tambah 500Y. Ya kan, karena ini yang ditanyakan penjualan. Kita substitusiin tadi titik-titik tadi 0,0 nggak perlu ya. Berarti ini itu adalah 60,0, berarti 400 dikali 60 tambah 500 kali 0 itu adalah 24.000 ya kan. Berapapun dikali 0 itu pasti 0 ya. Terus titik ini yaitu 0,80, berarti 400 kali 0 tambah 500 kali 80 itu adalah 40.000. Sama terakhir titik ini 30,60, berarti 400 kali 30 tambah 500 kali 60 itu dihitung biasa hasilnya 42.000. Maksimumnya berarti di sini kan di 42.000, yaitu ketika roti A-nya ada 30 dan roti B-nya ada 60. Karena di sini yang X, Y-nya roti A sama roti B kan, bukan terigu mentega ya. Berarti ini 30 roti A, 60 roti B. Dan keuntungan maksimum yang akan kita dapatkan itu adalah 42.000. Sudah seperti itu.